Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fitriatus Saada, NIM 12300210022 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini adalah praktikum kelima saya di mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia, yaitu sel saraf dan jantung. Kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang biolistrik. Nggak terlalu panjang sih, maksudnya sedikit menyinggung. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luas dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam. Bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendrit yang berfungsi mentransmikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dan neuron lain. Morfologi syaraf. 1. Badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit. Akson ukurannya lebih panjang, fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat, selaput mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin dikelilingi sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta percepatan hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Yang kelima, sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagian neuron, dan membantu regenerasi dan neurit. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier.
Yang ketujuh, sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel, di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensial aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial positif. Pergeseran dari potensial membran negatif positif terjadi selama beberapa proses termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat, membalikkan polaritas dengan bagian dalam sel menjadi muatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel, meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaannya dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polarisasi, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah menjadi positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan revolusi sesi di awal dari suatu titik dan membran ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini dikenal dengan Na mulai tertutup karena ion K+ sehingga keluar, sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan dari 25 hingga 2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Faktor yang mempengaruhi respon neuronal. Neuron sangat sensitif pada perubahan pH dari cairan interstisial di sekitar. Contohnya, kondisi alkalosis akan meningkat
eksitabilitas suatu neuron. Hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Sebaliknya, asidosis dapat menurunkan eksitabilitas pada neuron, titik di mana penurunan pH arteri hingga 7,0 berpotensi untuk menimbulkan titik hipoksia, dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3 hingga 5 menit. Hal ini tercermin dari terjadinya penurunan kesadaran secara tiba-tiba setelah adanya penurunan aliran darah ke otak. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari yang disebut juga gerak sadar atau gerakan biasa, sedangkan gerak yang tidak sadar disebut gerak refleks. Alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan, lalu saraf sensorik dibawa ke saraf pusat sumsum tulang belakang untuk diolah, lalu ke saraf motorik, lalu efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh gerak sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya. Alur impuls pada gerak refleks. Reseptor menerima rangsangan, lalu saraf sensorik, lalu interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf, lalu ke saraf motorik, kemudian ke efektor. Ini adalah anatomi jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsi, kematian bisa terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini dalam tubuh? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Satu, perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah jenis membran serosa yang dihasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang terjadi antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Yang kedua, serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dan paru-paru.
Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Yang ketiga, bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, terletak ventrikel berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah. Yang keempat, katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya, sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. 5. Otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara sesama menggunakan mikroskop, maka akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan berhenti sehingga terjadilah kematian. Yang keenam, pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama, arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen, berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung, dan arteri left circumflex LCX cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Selanjutnya, vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung ketimbang arteri yang vena memiliki, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Selanjutnya, kapiler. Kapiler darah ini berfungsi untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi.
ada kesalahan. Ini sebenarnya sistem konduksi. Ini yang ketujuh dari anatomi jantung. Terdiri dari otot jantung usus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkan ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan diantar ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Perbedaan otot jantung, lurik, dan otot polos. Otot jantung berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah sel. Kerja otot jantung tidak dipengaruhi oleh kesadaran tetapi dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Gerak otot jantung otomatis, tidak cepat, lelah, dan bereaksi lambat. Otot jantung terletak di jantung. Otot jantung memiliki diskus interkalaris. Selanjutnya otot lurik. Bentuk sel otot lurik memanjang dan silindris. Otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Kerja otot lurik berpengaruh oleh kesadaran. Gerak otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot lurik melekat pada rangka. Otot lurik tidak memiliki diskus interkalaris. Otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan ujung yang meruncing. Otot polos hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel. Kerja otot polos tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Gerak otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos terletak pada alat tubuh bagian dalam. Otot polos tidak memiliki diskus interkalaris. Otot polos berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.